datang Bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak di Zoom sharing kita pada malam hari ini. Kenalkan, nama saya Marshall. Saya yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Cek sound dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak Marcel. Selamat Jelas, malam. terima kasih Jelas, Pak Is. jelas Pak, jelas, sip. Siap, terima kasih. Wah, iya, ini kita berapa hari ini dapat selebaran, katanya ada gosip ini. Ada gosip katanya seorang GM hotel dan resto punya bisnis baru. Bisnis barunya sudah menghasilkan ratusan juta. Nah, kita kan kalau sebagai smart people, netizen yang smart, kita nggak boleh percaya berita begitu aja ya. Zaman sekarang kan banyak berita yang nggak benar, berita hoax dan lain-lain. Nah, pada malam hari ini kita akan kupas tuntas nih. Ini berita benar atau berita bohongan, gosip atau fakta nih. Kalau gosip kita langsung bubar. Kalau fakta, kita harus stay tune di sini. Kita harus dengerin, mungkin ini satu peluang yang memang kita tunggu-tunggu nih informasinya. Oke, saya nggak lama-lama, kita panggilkan narasumber malam kita hari ini, Bapak Roni Andrianto. Halo, selamat malam semuanya. Halo, malam Pak Roni. Semangat pagi, Pak. Wah, oke. Suaranya jelas ya? Jelas sekali ya. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Ya, Pak Roni, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin ada banyak, saya juga kan baru kenal, baru ketemu hari ini. Mungkin teman-teman kita juga di sini banyak yang belum kenal siapa sih Pak Roni ini. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, biodata singkatnya. Oke, saya dari Solo, teman-teman ya. Saya orang Solo asli, jadi lahir di Solo, gede di Solo juga. Akhirnya kerja di Solo juga, nggak kemana-mana. Ya, anak saya 2, udah kerja, 1 yang besar dan yang 1 masih skripsi. Ya, sekarang saya bekerja di suatu, tadi udah dibilang sama Pak Marcel ya, saya mengampu 2 properti. Propertinya 2 tempat itu, 1 di hotel, kemudian satunya di restoran. Jadi di tempat yang berbeda. Ya, tempat yang berbeda. Jadi saya kalau lapar saya di restoran, ya. Kok dilanjut Pak. Oke, ya. Saya kalau lapar di restoran, kalau ngantuk di hotel gitu aja Pak kerjanya Pak. Oh gitu. Ya. Ya sekilas itu aja Pak. Nanti kalau mau kenalan lebih dalam ya ke Solo aja Pak. Oh siap. Ya. Wah, sekarang semua serba dimudahkan ya Pak. Kita dari berbagai penjuru Indonesia malam hari ini bisa bertemu di satu tempat gini ya Pak ya. Ya, nah ini kita kan dari kemarin tuh dengar berita Pak, dengar informasi sampai di infotainment pada muncul nih. Ini seorang GM di Solo nih di hotel resto punya bisnis baru. Katanya bisnis barunya ini menghasilkan ratusan juta, katanya gitu. Nah, ini kita mau langsung klarifikasi aja, Pak. Ini benar gosip atau faktanya begitu, Pak? Ya, memang betul. Bisnis yang saya jalani sekarang itu memang potensinya sangat luar biasa, Pak. Dan memang saya sudah mendapat ya ratusan itu betul, ya. Dan itu dari gitu ya, Pak? sampingan, Pak. Jadi saya tetap bekerja di tempat yang sekarang. Jadi tempat bekerja di tempat sekarang. Cuma di waktu luang saya menggunakan waktu luang saya fokuskan waktu luang saya untuk bisnis yang ada sekarang ini, Pak. Gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke. Tahan dulu, Pak. Jadi saya sih nggak kerja ya kerja. Oke. Kita tahan dulu, Pak, infonya. Jadi, saya luruskan untuk teman-teman semua bahwa berita itu benar ya, fakta. Ini bukan gosip, bukan hoax, ini fakta, benar. Nah, berarti teman-teman kita wajib stay tune nih sekarang. Kita wajib dengerin lebih lanjut nih. Ini bisnis apa nih? Mungkin siapa tahu dari kita ini lagi nunggu-nunggu informasi satu peluang usaha yang mungkin udah kita tunggu-tunggu, sudah kita berdoa minta jalan, minta mungkin peluang tambahan income, mungkin untuk ya tambahan income itu kan bisa untuk macam-macam ya, untuk tambahan uang dapur, untuk mungkin uang sekolah anak, untuk berobat orang tua, berobat sendiri, ataupun untuk investasi, donasi dan lain-lain lah gitu ya. Nah, Pak, saya mau tanya nih, sebelumnya kan tadi background-nya seorang GM nih. Itu sebelum kita masuk cerita ke bisnis ini, saya pengen tahu dulu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu, Bapak proses menjadi seorang GM itu berapa lama tuh, Pak? Oh ya lumayan lama ya. Gini aja, historinya tuh sebenarnya saya awalnya bekerja itu Pak. Awalnya di kapal pesiar, terus akhirnya saya karena merit saya memutuskan untuk berhenti lah.
berhenti kerja di suatu hotel waktu itu. Memang waktu itu masih di posisi yang supervisor lah, belum sampai level GM ya. Tapi kemudian saya apa itu peralihan manajemen, saya begitu nggak cocok. Kemudian saya bertemu dengan seorang pebisnis eksportir furniture dari Amerika. Dia menarik saya, kamu mau join sama saya? Mau, ya dah. Saya ke sana, akhirnya join. Nah, saya mendalami furniture. Nah, dari furniture itu kemudian saya memutuskan pada satu titik tertentu untuk saya usaha sendiri, Pak. Sampai 4 tahun ya, sempat 2 kontainer sebulan ya lumayan lah. Tapi akhirnya juga landai-landai juga, juga malah kegerus sana sini akhirnya ya karena faktor risiko lah, faktor risiko. Hingga akhirnya saya memutuskan harus berhenti dulu, kemudian saya kembali ke dunia hospitality, Pak, ke hotel. Ya, sampai sekarang itu 9 tahun yang lalu saya, Pak, merintis itu. Waktu itu sih langsung posisinya sebagai GM waktu awal sih, karena memang melihat pengalaman yang sudah, kemudian owner tahu, udah bisa jadi GM. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi kembali ke dunia hospitality 9 tahun yang lalu, Pak. 9 tahun yang lalu, ya. Gitu, Pak. Oh, berarti perjalanannya cukup panjang ya, Pak? Panjang, Pak, ya. Ya, dan kemudian sebelum ketemu bisnis ini ternyata sudah nyoba juga bisnis macam-macam ya berarti ya, Pak ya? Udah, Pak, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang kita pengen tahu lagi nih, Pak. Kenapa sih kan ya kalau ibarat kata kalau kita ngomong seorang GM ya ibaratnya nih dalam gambaran pikiran awam kita mungkin sudah punya satu penghasilan yang ya oke lah untuk hidup mapan tuh mungkin udah cukup nih. Kenapa sih harus atau mau punya bisnis sampingan lagi, repot-repot lagi gitu, Pak? Ya, tiap orang pasti satu punya impian ya, Pak. Yang kedua, saya selalu mempunyai prinsip itu apa, Pak? Jangan menaruh telur di satu keranjang. Itu prinsip saya dari dulu waktu saya usaha sampai sekarang pun terbawa sampai kerja. Kenapa saya tidak pernah bisa berada di apa itu istilahnya? Ya jangan menaruh telur di satu keranjang. Kalau bisa ada skoci-skoci penyelamat, karena bagaimanapun juga kalau kita usaha, kalau kita bekerja pasti ada risikonya, Pak. Jadi bagaimana kita meminimalkan risiko itu nanti. Nah itu yang saya temukan di bisnis ini, Pak. Hampir nggak ada risikonya. Gimana lagi? Kenapa nggak saya gitu jalan? Ya? Jadi memang jangan menaruh telur di satu keranjang itu selalu jadi prinsip saya, Pak. Jadi itu. Wah, iya, setuju, Pak. Ya mungkin kemarin nih saat kita kena pandemi kemarin mungkin banyak dari kita yang betul-betul nggak siap ya, Pak ya. Tiba-tiba begitu aja, plus datang pandemi yang ibarat kata cuma punya satu sumber income langsung goyah, langsung bingung ngapain gitu ya, Pak. Ya mungkin kalau kita gambarkan sebuah meja itu, kalau meja cuma punya satu kaki, ketika kaki itu patah langsung rubuh si mejanya. Lain kalau kita misalkan meja punya 4 kaki, satu rubuh masih ada 3. Ya mungkin mejanya goyang, tapi nggak langsung rubuh. Ibaratnya gitu ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Betul. Oke. Baik. Nah, lalu ini gimana ceritanya sampai ketemu bisnis yang sekarang ini nih, Pak? Nah, itu ceritanya gini, Pak. Jadi waktu itu kan saya sebenarnya sudah memulai usaha lagi. Saya mencoba mencari format usaha yang tentunya yang modal sekecil mungkin, karena prinsip ekonominya kan segitu, seperti itu, Pak. Yang modal sekecil mungkin, yang income-nya sebesar mungkin, risikonya kalau bisa yang hampir nggak ada. Saya mencari, termasuk sekarang saya masih menjalankan usaha itu seperti trading, jadi lebih less risk ya, risikonya lebih saya kecilkan. Jadi saya nggak produksi lagi, Pak. Itu aja. Itu kemudian sampai saya menemukan format itu di bisnis ini, Pak. Di mana saya juga modalnya juga, bahkan modal nggak bisa dinolkan, dan bisa dibilang bukan modal, saya beli produk. Saya beli produk. Kalau beli sama modal kan beda, Pak ya. Kalau modal itu kita misalnya kita beli apa itu ya, beli suatu, maksudnya kalau beli itu kan kita beli suatu produk Yamaha. Nah, sebut aja lah satu merek Yamaha gitu ya. Saya dapat produknya. Tapi kalau saya menceritakan tentang Yamaha, itu kan saya nggak dapat apa-apa, Pak. Nah ini di sini saya dapat, Pak. Itu loh, Pak. Ya, jadi saya beli produk, saya ceritakan produknya. Nah, saya dapat benefitnya. Loh, enak nggak gitu tuh. Nah, itu. Nah, akhirnya saya sangat enjoy di sini karena saya merasakan hasilnya, dan hasilnya pun bisa saya rasakan itu langsung, Pak. Saya nggak perlu nunggu. Nggak perlu tunggu lama-lama, nggak perlu. Nah, itu akhirnya saya merasa enjoy dan senang di sini, dan bahkan saya milih bisnis ini karena saya bisa membantu orang banyak. Itu, Pak. Oh, jadi manfaat dari bisnisnya itu luas ya, Pak?
luas sekali Pak, ya luas Iya, iya, sekali, iya. bisa menolong orang terutama itu kan suatu pahala yang luar biasa Pak. Ya. Nah, gini Pak. Terus kalau kalau memangnya nih kalau di bisnis yang sebelum-sebelumnya itu Pak Roni memang mengeluarkan modal yang lumayan besar, Pak. Betul, iya. Itu Oh untuk ya. mengelola modal yang begitu besar bukan cuma modal uang loh Pak. Saya harus punya gudang waktu furniture itu, punya karyawan, saya harus punya stok. Nah, itu kan sebenarnya kan ya nggak cuma uang, Iya, dan iya, bergelutnya iya. nggak cuma dengan uang, bergelut dengan karyawan itu lebih lebih ngeri loh Pak. Apalagi menjelang THR Ah, kayak gitu itu udah nggak mudah juga ya Pak nggak mudah, memulai satu bisnis konvensional itu gitu nggak ya. mudah Pak. Jadi kalau mau ada yang memulai itu ya dipikir dulu lah, dipikir dulu, cari format yang lebih sederhana dan resikonya tuh loh Pak. Yang penting cari yang risikonya kecil dan bahkan nggak ada risikonya lah. Nah itu, nah, saya temukan di sini Pak. Saya temukan di bisnis ini. Wah, Gitu. mungkin jadi kita malam hari ini cukup beruntung ya Pak. Jadi dari pengalaman Pak Roni yang sudah berbisnis macam-macam, mencari satu formula atau satu format bisnis yang simple, modalnya minim, resikonya Ya, minim, tapi betul. manfaatnya luas. Ya, Nah, jadi mungkin itu bisa membuat kita apa ya, nggak perlu melewati waktu yang sudah dilewati Pak Roni sebelumnya gitu ya Pak ya. iya, betul. Kan cukup panjang tuh Pak Roni sampai Semuanya bertemu sudah dengan satu disediakan. format bisnis hari Enak. ini. Oke. Ya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, Pak Roni ini sudah berapa lama di bisnis yang ini, Pak? Ya saya hampir 2 tahun ya Pak ya. Hampir 2 tahun. 2 tahun Nah, Pak. kalau boleh sebut kisaran nominal yang sudah diraih ini berapa, Pak? Oh nggak, saya kemarin sekitar ya 350-an sekian lah Pak ya. Dari 2 tahun itu ya Pak. Terkumpul, akumulasi ya. Oke, oke, oke. Ya berarti Ya, kalau misalkan kita anggap ambil rata-rata, ya berarti sebulan bisa 20-an gitu ya, Pak ya? 20, ya 30 ya? nah, sekitar ya Ya lumayan untuk Pak. ibaratnya untuk apa suatu bisnis yang dikerjakan secara sampingan, side job, bisa Betul. menghasilkan yang ya segitu terbilangnya besar dong, Pak. Iya. Ya, berarti kan tidak mengganggu pekerjaan utama kita ya? Nah, yang Bisa penting begitu? output kerja tetap jalan lah Pak. Ya. Ya, nah kan mungkin bisa juga kita kan banyak mungkin teman-teman yang punya bisnis lain, ada pun mungkin yang bekerja. Nah kan yang bekerja ini kadang-kadang mungkin teman-teman yang mau masuk usia pensiun nih, Hmm. mungkin bisa dijadikan satu opsi sebelum tiba masa pensiun kita membangun dulu ini ya Pak ya. Iya betul. Mulailah dari sekarang saat kita justru masih sudah merasa kita masih fit, nyaman. Ya mulailah bisnis dari situ. Jangan nunggu nanti kalau sudah nggak nyaman, sudah nggak punya duit baru bisnis ya dari mana? Waduh, iya iya benar-benar Pak. Ya, Karena saya juga pernah pernah apa ya dengar sharing pengalaman lah dari seseorang yang masuk masa pensiun. Nah, nah, dia tidak mulai. mempersiapkan dengan baik. Ya, Ternyata ketika masuk masa pensiun dia harus bingung bingung. lagi nih mau ngapain. Sedangkan Ya, bingung. ternyata saat masa pensiun itu ya pengeluaran tuh tetap ada gitu. Iya Nggak betul. nggak Ya, serta merta udah enak ada uang pensiun nggak gitu aja gitu Pak. ya, ya Pak. Betul betul itu Pak. Nah, mungkin gini nih teman-teman bisa disimak nih. Ini bisnis apa sebetulnya ya? Yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk kita untuk memulai satu bisnis, baik itu untuk teman-teman yang mungkin belum punya usaha atau yang sudah punya usaha ini dijadikan untuk ke apa sumber income yang lainnya gitu ya. Nah, terus kelebihan dari bisnis ini apa lagi nih Pak? Kan Kelebihan dari dari bisnis ini. ah, ah, ah. Saya melihat perusahaannya besar Pak. Pertama saya kalau ditawari suatu usaha bisnis, saya pasti bicara perusahaannya apa sih? Seperti apa sih perusahaannya? Itu dia punya kontrak atau gimana sih? Ya, saya dulu saya dapat ditawari bisnis seperti itu pertanyaannya. Karena ya kita cari yang secure kan Pak pasti ya. Cari Betul, yang betul, secure betul. aman pasti kan. Nah, nanti kalau tahu-tahu dek hilang, gimana nih? Waduh, banyak, karena banyak sekali yang begitu, Pak. Banyak, nah, banyak sekali. Kemudian saya lihat, saya tanya lagi ke yang nawari saya waktu itu, produknya apa sih Pak? Wah, produknya ternyata luar biasa bagus, prospek saya bilang ini. Ini produknya prospek sekali nih ke depan ini, dan nggak pernah never ending dan akan banyak dicari nanti ke depan. Oke,
Nah, saya Waduh, ini lihat bikin terus bikin lah penasaran apa nih saja Pak. jalannya sistem. Nah, kita bicara uang. Nah, ya Pak, kalau kita bicara bisnis kita pasti logis uang lah. Gimana nih? Misalnya saya pun harus kalau dulu saya masih mikirnya modal ya Pak ya. Kalau saya harus modalnya berapa? Saya dulu masih berpikir seperti itu. Oh, enggak ada modal, ini cuma beli. Loh, kok cuma beli? Alah iya, cuma beli katanya. Ya, terus dijelaskan, diilustrasikan sistem bisnisnya, alat-alat bantunya seperti apa, bagaimana menjalankan. Oke lah ini nothing tulus lah saya bilang, nggak ada ruginya. Nah, nggak ada ruginya. Akhirnya ya udahlah saya mulai beli. Nah, saya jalankan dan menjalankannya pun cuma cerita Pak. Saya nggak jualan terus, saya nggak pernah jualan Pak. Wah, sesimpel itu Pak. Sesimpel itu cerita aja Pak. Udah yang Anda lakukan cerita aja lah, cerita tentang produk, cerita perusahaan, cerita bisnisnya, cerita aja. Mau diterima silahkan, nggak diterima juga nggak apa-apa. Saya cuma cerita gitu loh Pak. Nothing tulus. Wah, Jadi nggak ada menarik beban Pak, menarik nih nggak ada Pak. beban terus terang di bisnis ini Pak. Kalau jualan kan beban Pak, di target. Wah, Ya, ya, betul, betul. gitu kan. Ya, 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 ya. ini Oh, jadi oke. sekali Pak. Jadi saya lihat nih ada satu perusahaan yang sudah mapan, kemudian ada Ya. produknya. Karena sekarang banyak bisnis yang menawarkan seperti semacam investasi gitu, nggak ada produknya tuh Nah, ngeri sekali, Pak. sering Pak saya ditawarin Pak. Pak Roni duduk aja, sebulan nanti dapat sekian. Loh, kok bisa? Waduh, ternyata juga cuma abal-abal yang diputerin duitnya kita, Pak. Waduh, Duit ngeri kita sekali, ngeri sekali. puter. Aduh, repot itu. Iya, iya, iya. Nggak Oke, ada oke. makan siang gratis, Pak. Tapi tetap harus berusaha. Ya. Nah, betul, betul. Itu dia, Pak. Betul. Setuju, setuju, setuju. Nah, Pak, mungkin ini teman-teman kita sudah sebagian besar penasaran nih, bisnisnya Ya. bisnis apa gitu ya. Apa? Nah, saya sebelumnya terima kasih dulu dengan Pak Roni sudah Ya. mau sharing untuk kita pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman luar biasa ya sharing dari Pak Roni. Jadi kita pada malam hari ini akan mendapatkan satu format bisnis yang Pak Roni sudah sebelumnya dengan bertahun-tahun berbisnis, mencoba berbagai usaha, mencoba bisnis yang modalnya besar dan resikonya besar dan macam-macam lah. Sampai akhirnya beliau temukan bisnis yang akan di-sharingkan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin mendengar lebih lanjut, tetap jangan kemana-mana dulu, kita jeda sebentar, kita jeda 3 menit. Untuk yang mau ke toilet dulu, mau minum dulu. Kita 3 menit lagi akan sharingkan apa sih bisnis yang dijalankan oleh Pak Roni ini, gitu ya. Oke, Pak Roni, terima kasih banyak Ya. sharingnya pada malam hari ini. Sip. Terima kasih, Oke, Pak. thank you Pak Roni. Sama-sama, Pak. Yuk. Ya, untuk teman-teman yang masih penasaran, stay tune terus. Kita tunggu untuk penjelasan bisnis apa yang dijalankan oleh Pak Roni akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Iswadi. Beliau ini background-nya seorang terapis acupressure. Nah, beliau juga menurut informasi dari bisnis ini sudah Pak Iswadi ini juga menjalankan bisnis yang sama dengan Pak Roni. Pak Iswadi ini menjalankan bisnis ini lumayan mendapatkan tambahan income sebulannya bisa nominal 10-20 juta begitu ya Pak Iswadi. Mana nih Pak Iswadinya? Kita panggil dulu Pak Iswadi. Halo Pak Iswadi, selamat malam. Halo, malam Pak Marcel, malam teman-teman semua. Selamat malam. Wah Pak Iswadi juga saya dengar ada di satu bisnis yang sama dengan Pak Roni ya. Iya, betul Pak Marcel. Background-nya sebagai terapis acupressure Pak. Ya, saya menekuni bisnis profesi ya. Profesi sebagai akupresur ini sudah cukup lama ya. Jadi ya sekitar 15 tahun lah. Wow, udah cukup lama ya Pak? Ya, lumayan Pak. Lumayan lama, ya lumayan capek juga Pak. Oh iya Pak. Karena harus pakai tenaga kita ya Pak itu kerjanya. Ya, kalau akupresur itu harus pakai tenaga Pak. Ya, jadi harus tenaganya
harus fit ya, harus fit selalu gitu ya. Jadi cuman ini kan yang jelas kalau pas tenaganya lagi nggak fit, nggak berani pegang pasien Pak gitu ya. Nah kalau pas nggak pegang pasien, nah ini bahaya kantongnya Pak gitu loh. Wah, iya, Gitu ya. income-nya nggak masuk. Nah itu Pak. Jadi masalah nanti Sedangkan Pak. dapurnya nagih pemasukan terus ya Pak, Oh, nggak stop-stop. oh iya, Tagihan tuh jalan terus. dapur ini nggak boleh berhenti Pak. Diprotes nanti sama orang belakang. Ya mungkin maka Sama dari tim itu ya. dari sana Pak Iswadi juga mencari-cari apa nih yang bisa jadi penopang ini ya income keluarga lah gitu ya Pak ya. Ya, betul, betul Pak. Jadi kalau Pak Roni tadi bilang, oh jangan taruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Kalau pecah jadinya pecah semua Pak gitu ya. Wah, Nah iya ini iya betul. iya, nah, ini perlu juga ini kita taruh di keranjang yang lain juga kan Pak ya. Gitu. Oke, Karena kita mungkin perlu Pak, ini teman-teman udah ya. penasaran nih, apa nih? Ini keranjang apa nih? Bisnis apa nih yang bisa kita simak malam hari ini? Monggo, Ya, silakan waktu dan tempat saya persilakan, Pak. ya, oke. Terima kasih Pak Marcel ya. Nah, teman-teman selamat malam semuanya. Luar biasa malam hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun lewat udara ini lewat online ya. Nah, tadi Pak Roni sudah cerita ya, di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk melakukan sebuah bisnis ya. Nah, sama dengan saya di sini ya, saya juga nggak ini ya, saya juga nggak mau ketinggalan ya. Karena apa? Karena yang jelas tenaga kita itu terbatas, itu yang pertama ya. Jadi pengalaman saya sebagai terapis ya mungkin sehari nangani pasien itu 5, kalau dulu 5, 6, bisa 10 itu kuat gitu ya. Kalau sekarang saya rasa sudah ini ya nggak mampu kita lakukan kayak gitu. Maka nanti kita butuh waktu atau kita butuh bisnis yang lain karena tenaga kita terbatas. Kemudian yang kedua, waktu ya. Waktu kita sangat terbatas. Jadi sehari kita punya waktu 24 jam. Ya, kemudian kita bekerja paling cuma 8 jam gitu ya. Jadi dengan kerja 8 jam, nah ini kan otomatis waktunya terbatas, berarti income-nya juga terbatas ya itu. Kemudian yang ketiga, kita ini punya keahlian. Keahlian kita pun juga terbatas ya. Saya punya keahlian akupresur gitu ya. Suatu saat mungkin ada keahlian lain yang jauh lebih bagus atau mungkin tekniknya lebih bagus dari saya sehingga ada kemungkinan saya pun juga mungkin bisa kalah di situ gitu ya. Ini kemudian kita juga punya keterbatasan teman ya. Nah, ini keterbatasan teman kita ini sangat terbatas. Mungkin kita teman banyak tapi yang bisa kita sering komunikasi, sering kontak, sering bertemu itu kan sangat terbatas gitu ya. Nah, ini makanya kita di sini butuh sebuah bisnis gitu ya. Nah, ini sangat beruntung sekali ya. Sangat beruntung sekali kita di sini ada di sebuah tim ya. Ini ya. Nah, kita ada sebuah tim di sini. Ini ada tim Blue Hydra ya. Blue Hydra ini tim yang luar biasa. Di mana di sini kita bisa diajarkan dengan sebuah bisnis. Ini bisnis yang dasarnya itu adalah sebetulnya dasar dari informasi ya, bisnis informasi gitu ya. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita, tergantung dari lingkungan kita saat ini ya. 5 atau 10 tahun ke depan, nasib kita seperti apa, nah itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Nah, di sini kita ada di tim Blue Hydra luar biasa. Di sini leader-leader ya. Jadi di sini banyak orang-orang yang sukses ya. Pengen sukses maka kumpullah dengan orang-orang yang sukses ya. Jadi kalau saya lihat di tim Blue Hydra ini foundernya Ibu Sylvia dari Surabaya. Beliau sudah membuktikan ya, beliau berangkat dari bisnis ini dari kondisi yang minus ya. Bukan hanya kondisi nol ya, tapi kondisinya minus. Minusnya banyak sekali gitu ya. Miliaran katanya minusnya gitu ya, tapi hanya dalam waktu setahun 2 tahun semuanya udah selesai gitu ya. Nah, di sini kita patut berguru sama beliau. Makanya kita perlu gabung dengan orang-orang sukses di sini. Ya, itu. Oke. Di tim ini saya lihat juga sudah banyak ya teman-teman kita yang sudah berhasil dari semua kalangan ya, dari
pengusaha, dari karyawan, gitu ya. Kemudian ada juga yang petani, gitu ya, macam-macam. Semuanya di tim ini lengkap, ya. Dan mereka bisa membuktikan bahwa semua bisa berhasil dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan di Indonesia ini hampir merata ya, tim Blue Hydra ini dari Sabang sampai Merauke semuanya leader-leadernya ada ya, orang-orang suksesnya sudah ada semua. Ya, bahkan bukan hanya di seluruh Nusantara ya. Sekarang ini juga sudah mulai merambah ke Asia, Asia Tenggara ya, bahkan juga ada di Amerika juga ya. Ini kalau dulu kita tahu bisnis ini kebanyakan itu dari Amerika ya. Sekarang, nah ini bukan dari Amerika lagi nih, tapi ini dari Ameriki kalau orang Jawa bilang Ameriki. Ah, dari sini berarti ya. Nah itu. Ya, bisnisnya sekarang dibalik nih gitu ya. Dari Indonesia sekarang ke Amerika ya, dari Amerika ya. Dari Amerika ke Amerika. Ya. Oke. Nah, apa sih sebetulnya ini bisnis ini, kemudian dari mana sih sebetulnya bisnis ini? Nah, di sini ada kita jalankan, yang kita ini ya Pak Roni tadi juga jalankan, ini adalah sebuah perusahaan farmasi ya. Ini sebuah perusahaan farmasi terbesar dan tertua dari Jepang. Ya, jadi AFC, Asayama Family Club. Ini adalah ada sebuah perusahaan yang sudah masuk di Tokyo Stock Exchange ya. Di mana sebuah perusahaan dengan status seperti itu, ini bukan perusahaan yang kaleng-kaleng ya. Perusahaan ini ada di Shizuoka ya, Jepang, dan masuk di Indonesia itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, sebuah bisnis dalam masa 4 tahun seperti ini masa yang sangat pendek sebetulnya ya. Tapi ternyata AFC sudah sangat luar biasa ya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri AFC juga sudah ada di Surabaya, kemudian di Medan. Ini kemudian di Bandung ya. Ini semuanya kantornya, ini semuanya kantornya beli ya. Itu mungkin kalau kita tahu perusahaan-perusahaan lain kebanyakan masih kontrak gitu ya. Tapi AFC di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun sudah bisa beli kantor yang mewah-mewah seperti ini. Nah, ini kalau kita mau kerjasama, sebetulnya ya, kalau kita pengen sukses, ya sebetulnya kalau saya ngutip sedikit ya bukunya Tung Desem Waringin ya, salah satu cara untuk menjadi kaya itu adalah pertama bekerja pada yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan yang terbaik. Nah di sini kita kerjasama dengan perusahaan yang terbaik. Ya salah satu indikator perusahaan ini terbaik apa? Nah kita lihat produknya. Produk kita di sini tidak banyak, tapi produknya ini luar biasa, ya. Luar biasanya seperti apa? Saya sendiri punya background sebagai terapis, saya kenal produk-produk nutrisi, ya, baik yang dari dalam negeri ataupun impor. Baru kali ini saya ketemu dengan produk-produk yang ini satu ada uji klinis. Ya, selama ini banyak dokter itu kalau mau kerjasama dengan produk nutrisi atau herbal, mereka ini banyak nggak mau. Kenapa? Karena uji klinisnya nggak ada. Ya, uji klinis nggak ada. Padahal mereka gitu loh. Nah, yang kedua, produk kita ini punya paten, ya paten fungsi. Jadi kalau dokter tahu bahwa produk ini punya paten, mereka tidak akan ragu untuk kerjasama dengan kita. Nah, ini adalah salah satu indikator untuk kita bahwa produk ini sangat bagus gitu ya, dan ada keseriusan dari owner untuk menciptakan produk-produk yang bagus gitu ya. Jadi ada paten fungsi. Kemudian yang ketiga ini ada MIM ya, Medical Index Monthly Specialist. Jadi di situ produk ini udah masuk di katalog dokter. Nah, di kitabnya dokter aja produk ini udah masuk. Nah, gitu ya. Ini salah satu contoh misalnya paten ya, paten dari Subarasi ini. Ini kita punya produk namanya Subarasi ya, SOP Subarasi ya, Salmon Ovary Peptide. Nah, di sini satu patennya ada untuk regenerasi sel. Kemudian yang kedua untuk perbaikan sistem peredaran darah. Nah, ini untuk melancarkan sirkulasi darah. Ini adalah penyakitnya orang Indonesia ya, karena orang Indonesia paling senang itu dengan gorengan. Nah, itu maka banyak
terjadi penyumbatan, ya penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Maka produk ini sangat cocok untuk orang Indonesia, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini untuk menstabilkan tekanan darah, ya anti hipertensi. Ya, dari efek dari penyempitan pembuluh darah itu akan menyebabkan salah satunya adalah hipertensi. Nah, ini bisa untuk menstabilkan tekanan darah, ya. Kemudian untuk mencegah pembekuan darah. Nah, ini ya, ini paten dari Subarasi. Kemudian Utsukushi itu juga punya paten di mana salah satunya adalah anti tumor agent, ya, sebagai anti tumor. Ini juga salah satu penyakit yang merupakan ini ya, termasuk 5 besar ya, ini pembunuh ya di Indonesia. Itu kanker ya, gitu ya. Terutama penyakit kanker ini paling banyak diderita oleh wanita. Itu salah satunya kanker payudara dan kanker rahim. Nah, itu paling banyak ya. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah kekurangan probiotik. Nah, di Utsukushi, ini produk kita ini, itu probiotiknya sangat tinggi. Ya, dalam satu saset aja itu kandungan probiotiknya ada 1 triliun. Ya, padahal probiotik ini salah satu fungsinya adalah untuk mengaktifkan NK sel. Nah, ini ya, jadi untuk mengaktifkan NK sel untuk daya tahan tubuh kita. Nah, ini makanya kalau untuk penderita penyakit kanker ini sangat cocok. Kenapa? Karena penyakit kanker itu adalah penyakit antibodi, penyakit daya tahan tubuh. Nah, maka kita di sini punya paten. Paten yang kedua itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imun activating effect ya itu. Kemudian yang ketiga ini untuk terapi hepatitis ya, hepatitis C ya. Jadi itu adalah paten ya, paten dari Utsukushi ya. Kemudian di sini ada Sensisuru ya. Nah, ini sangat cocok nih kalau untuk wanita gitu ya, di mana sekarang itu populasinya paling banyak itu kan wanita ya. Nah, itu dari sisi produknya ya ini. Oke, next. Nah, ini ya, jadi paten-patennya ada semuanya. Kemudian di sini juga ada sertifikasinya ya. Itu. Nah, ini testimoninya ya. Testimoni ini untuk kelenjar getah bening ya. Setahu saya penyakit seperti ini paling sulit ya. Paling sulit untuk disembuhkan karena kalau secara medis mungkin ini bisa dilakukan operasi, tapi itu bukan solusi sebetulnya ya. Ya cuman hanya ya sekedar untuk menekan pada gejalanya aja gitu loh. Tapi dengan produk kita ini bisa diregenerasi selnya sehingga bisa sembuh secara total. Nah, ini salah satu bukti ya itu. Nah, banyak sebetulnya testimoni ya yang bisa kita tunjukkan gitu ya dari produk yang kita punya. Maka dengan punya produk yang bagus seperti ini, kita tidak perlu susah-susah untuk menawarkan. Tugas kita kan hanya untuk memperkenalkan, tapi di sini sudah banyak bukti, terutama di sini untuk penyakit diabetes ya. Nah, penyakit diabetes dengan luka yang seperti ini aja, ya ini alhamdulillah ini bisa tersolusikan gitu ya. Padahal di luaran sana banyak orang yang bermasalah dengan luka diabetes seperti ini sulit sekali untuk dapat solusi. Tapi dengan produk ini saya sendiri sebagai terapis ya, begitu saya ketemu dengan pasien yang seperti ini, saya merasa senang. Kenapa? Karena saya merasa ada solusi buat mereka. Jadi ada kesempatan buat saya untuk membantu. Ini saya jadi semakin semangat ya untuk menjalankan bisnis ini. Karena ternyata wah di sini ada produk bagus yang bisa menjadi solusi untuk mereka. Ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini lukanya udah luar biasa ya. Ini boleh dibilang udah mustahil untuk sembuh gitu ya, tapi dengan produk yang kita punya ini bisa tersolusikan. Ya. Oke, next mungkin Pak Marcel. Ya, nah ini ada produk kita ya yang Sensisuru ya. Ini kan juga produk yang ini patennya juga banyak ya. Dan ini sebetulnya dari sisi harga ya, kalau orang yang paham tentang produk kecantikan ini sangat murah ya, karena patennya juga sangat banyak ya, untuk menghilangkan flek, kemudian untuk menghilangkan kerutan ya, dan itu dalam waktu singkat gitu ya. Jadi dan aman. Yang paling penting lah dari produk kita ini aman ya. Ini jadi aman untuk organ tubuh yang lain.
ya, aman untuk organ tubuh yang lain. Jadi begitu menggunakan produk ini nggak perlu khawatir nanti organ tubuh yang lain itu bermasalah, ya. Karena kebanyakan selama ini kalau orang menggunakan, mohon maaf ya, kalau orang menggunakan obat terlalu sering tergantung dengan obat kimia, ini nanti awal datang ke kita, misalnya dia berobat gitu ya, keluhannya cuma satu gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai obat kimia, itu nanti keluhannya jadi banyak. Nah ini ya, jadi makanya dengan produk seperti ini jangan jadi solusi. Nah dengan produk seperti ini, kalau kita punya produk yang bagus seperti ini bisa jadi solusi untuk orang-orang di sekitar kita, maka di situ ada sebuah peluang bisnis berarti ya ini. Nah ini peluang bisnis ya, karena bisnis paling bagus 10-20 tahun ke depan itu adalah bisnis kesehatan. Kesehatan yang seperti apa? Nah kesehatan yang kaitannya dengan regenerasi sel. Ya, kesehatan yang kaitannya dengan regenerasi sel. Karena sekarang orang pengennya itu yang aman. Orang pengennya yang tidak ada menimbulkan efek untuk organ tubuh yang lain. Nah, ini ya. Nah, produk kita sertifikatnya lengkap ya. Jadi dari sertifikat halal, kemudian kita juga dapat ini ya penghargaan sebagai best selling product di 2020. Ya, padahal AFC masuk di Indonesia itu baru sekitar 2 tahun ya kalau di 2020. Tapi udah dapat penghargaan best selling product. Kemudian di tahun 2021 kemarin produk kita sudah dapat MIM ya. Ini jadi produk kita udah boleh diresepkan oleh dokter gitu loh. Nah, ini ya. Jadi dokter aja boleh meresepkan, apalagi kita yang terapis ini sangat boleh untuk meresepkan gitu ya. Untuk teman-teman yang seprofesi dengan saya, nah, yang terapis gitu, nah ini sangat cocok produknya gitu ya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi kita terapinya, nah, terapi dari dalam dengan produk yang bagus, pekerjaan kita lebih ringan, tapi bonusnya jauh lebih besar, income-nya lebih berat gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, teman-teman semua, pekerjaannya lebih ringan, income-nya jauh lebih besar. Nah itu ya, makanya kita perlu coba nih jalankan bisnis ini gitu ya. Oke, next. Nah, ini sertifikasinya lengkap ya. Ini teman-teman nanti bisa lihat sertifikasinya, ada bebas radiasi nuklir ya, kemudian bebas hormon ya, kemudian ini sertifikat organik, pokoknya lengkap lah. Ini ya, apalagi ini produk Jepang ya. Nah, produk Jepang ini orang-orang Jepang ini kalau buat produk ini kan pasti jamin bagus gitu ya. Kalau nggak bagus mereka nggak mau ekspor ya gitu loh. Jadi ini salah satu sertifikat yang dimiliki oleh AFC. Ya, oke, next. Nah ini luar biasa juga ya, karena di tahun ketiga aja ini AFC sudah banyak meraih rekor muri ya. Kalau rekor muri ini kan nggak bisa dibuat-buat ya, karena ini memang lembaga independen ya yang menilai gitu loh. Ya jadi ini nggak bisa diragukan lagi ya. Jadi salah satunya ini pada saat grand launching aja ini dengan peserta terbanyak ada 1.010 orang ya. Ini grand launching di kapal pesiar ya. Waktu itu saya belum join ini ya. Terus rekor ini ya Mori dengan pengiriman terbanyak dalam 1 minggu ya. Itu dalam 1 minggu kemarin ya pasca pandemi itu kan proses pengiriman lewat pelabuhan nggak bisa, akhirnya perusahaan ambil keputusan untuk kirim lewat menggunakan pesawat gitu ya, dan itu dalam 1 minggu itu terbanyak dan itu dapat rekor muri. Kemudian yang paling mengesankan ini juga pembayaran bonus terbesar ya, bonus terbanyak itu ya. Ini dalam 30 tahun terakhir gitu ya. Jadi ternyata AFC baru 3 tahun aja di Indonesia, ini bonus yang dibayarkan itu adalah bonus yang sangat besar. Ini terbukti dengan apa? Dengan rekor muri ya. Itu ternyata itu perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada di Indonesia, bahkan yang sudah 30 tahun aja itu bisa
kalah bonusnya gitu ya. Nah ini ada apa dengan AFC sebetulnya gitu ya. Nah ini makanya saya sendiri ya pilih-pilih ya kalau mau coba join ya di perusahaan seperti ini gitu ya. Nah untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, nah ini adalah rekor-rekor yang luar biasa yang dimiliki oleh AFC dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nih. Jadi rekor bonus terbanyak yang dibayarkan ya dalam 30 tahun terakhir ya. Ya, oke, next. Nah, kalau dilihat tadi dari segi produk, ya produknya ini bagus. Kemudian ada uji klinis, ada patennya, ada MIM-nya. Ya, seperti saya sampaikan di awal, salah satu cara untuk sukses, ya, yang pertama adalah bekerja pada yang terbaik. Ya, bekerja pada yang terbaik. Nah, kalau kita ini seusia kita ini mau bekerja pada siapa gitu ya? Bekerja pada siapa? Usia udah di atas 40 ini siapa yang mau terima kita bekerja? Nah, ini ya berarti itu peluang itu sudah nggak ada. Yang kedua, cara untuk sukses itu adalah bekerja sama dengan yang terbaik. Ini tadi ini dikasih contoh ya. Bekerja sama pada yang terbaik. Yang ditampilkan di sini ada Alfamart, Indomart, misalnya ada K24 ya. K24 ya itu apotek ya kalau nggak salah ya. Ya apotek betul ya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan terbaik yang ada. Kita boleh bekerja sama dengan mereka. Bisa kerjasama dengan Pertamina misalnya. Itu adalah sebuah perusahaan-perusahaan terbaik yang ada di Indonesia. Jadi bekerja sama dengan yang terbaik. Cuman masalahnya, kalau kita kerjasama, kita mau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini, berapa modal yang harus kita keluarkan? Ya, berapa modal yang harus kita sediakan? Ya, setahu saya kalau saya harus kerjasama dengan perusahaan ini, ya contohnya ya Mart ini, itu paling tidak ya sediakan dana sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Kalau kita mau kerjasama dengan Pertamina, mau buat POM aja, itu paling tidak ya sediakanlah dana 4 sampai 5 M. Nah, kita yang hadir di sini, apakah semuanya sudah siap untuk menyediakan dana sebanyak itu? Dari segi modal aja sudah sangat besar. Ya, sekarang kita lihat dari segi keuntungan. Keuntungan kita dengan modal 500 juta sampai 1 miliar, itu keuntungannya berapa? Saya ada teman yang jadi salah satu mitra dari perusahaan ini, ya yang tampil di slide ini. Ya, dengan modal 500 juta sampai 1 M, sebulan itu dapatnya ya antara 10 sampai 15 juta. Ya paling pol itu bisa sampai 20 juta. Itu ya, itu dalam 1 bulan. Nah, dengan modal yang besar dapat income segitu, saya rasa wajar. Ya, dapat income 20 juta dalam sebulan itu wajar. Kenapa? Ya karena modalnya besar. Nah, belum lagi kita berpikir misalnya nanti ada resiko, resikonya juga besar gitu loh. Nah, ini ya. Jadi bekerja sama dengan yang terbaik. Bekerja sama dengan yang terbaik, cuman sayangnya di sini modalnya besar. Nah, sekarang ya yang dijalankan Pak Roni tadi itu apa gitu ya? Kok bisa Pak Roni ini dapat income 20 sampai 30 juta? Ya. Apakah modalnya sama kira-kira dengan yang ditampilkan di slide ini ya? Saya rasa tidak ya. Nah, ini tadi di awal saya sudah sampaikan modal ya. Perusahaan tadi ya, perusahaan AFC ini perusahaan yang udah masuk di Tokyo Stock Exchange, itu yang pertama. Yang kedua, produk-produknya sangat bagus, terbukti dengan punya ada uji klinis ya, paten fungsi sama MIM. Kemudian dapat penghargaan internasional. Dari segi sistem ini juga dapat rekor muri ya, dari segi komitmen perusahaan ya, produk nggak bisa masuk lewat kapal, akhirnya walaupun dengan biaya besar dikirim dengan pesawat, itu pun masih juga bisa dapat rekor muri gitu loh. Kira-kira berapa modal yang harus kita keluarkan untuk bisa kerjasama dengan perusahaan yang sebesar ini? Ya, nah ini ya kita akan coba lihat berapa sih modalnya sehingga nanti kita bisa kerjasama dengan perusahaan ini. Ya, bisa kerjasama dengan AFC, berapa modal yang harus dikeluarkan? Ya, ini ya. Nah, tadi kita berbicara tentang risiko. Kalau modal besar, risiko besar itu pasti ya. Jadi risiko selalu berbanding lurus dengan modal yang dikeluarkan.
Ya. Nah, seandainya kita punya bisnis yang tidak ada kewajiban bulanan, kemudian tidak perlu stok produk gitu ya, karena memang sekarang eranya udah bisnis era 4.0 ya, gitu loh. Jadi udah nggak perlu sewa tempat, tidak perlu gaji karyawan, tidak pusing mikir kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya. Jadi sekarang ini memang eranya sudah era bisnis 4.0 gitu ya. Jadi kalau kita ingin sukses, salah satu caranya adalah bisnisnya ini sesuaikan dengan eranya. Eranya sekarang itu era apa? Sekarang ini era bisnis 4.0 ya. Era bisnis 4.0 ini itu ya bisnis ya nggak perlu sediakan gudang, kalau perlu modalnya kecil ya, nggak perlu harus mikir produksi, nggak perlu gaji karyawan. Nah ini era bisnis saat ini. Dan sekarang kita hidupnya itu sekarang gitu ya. Kalau hari ini kita lakukan bisnis dengan modal yang besar ya, harus sediakan gudang. Nah, itu kan udah era 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, itu sudah ketinggalan ya. Maka kita perlu coba ini pelajari ya. Ada info bisnis yang sangat bagus ini ya gitu. Ya, dan tanpa resiko ya, minim resikonya. Nah, modalnya, nah ini ya, modal tadi saya bandingkan ya, ada modal ini ya untuk bikin supermarket aja, ya artinya kita beli franchise-nya aja itu butuh modal 500 juta sampai 1 M. Di sini ini kita bisa berpartner ya, jadi kita bisa berpartner dengan perusahaan farmasi terbesar dan tertua dari Jepang. Itu modalnya 3,5 juta aja bisa. Ya. Kalau misalnya kita pengen yang nanti dapat income yang lebih besar lagi, boleh tambahin modalnya atau di-upgrade ke yang lebih besar lagi, itu yang modal 10,5 juta. Kemudian yang paling tinggi modalnya adalah 21 juta. Ini sebetulnya bukan modal ya, kalau Pak Roni bilang tadi ini bukan modal, wong kita setor duit, kita dapat produk yang senilai. Kalau di tempat lain ya kita setor duit ya, kita sudah dapat produk, ya udah, itu udah sah, itu namanya jual beli. Nah, sedangkan di sini kita setor duit, kita dapat produk, tapi kita masih dapat bonus hak usaha. Kita masih dapat bonus ini ya, kesempatan untuk berbisnis dengan AFC. Lah ini loh yang luar biasa. Jadi sebetulnya di sini kalau boleh saya bilang modalnya gratis. Ya, modalnya gratis. Kenapa? Ya karena kita sudah dapat produk yang senilai ya. Ini. Nah, kalau kita beli produknya yang 2 box, kita nanti dapat hak usahanya yang ruby. Kalau kita beli yang ini sapphire namanya ya, yang modal 10 juta, nanti kita dapat 6 box produk. Kemudian kalau kita beli yang pakai diamond, itu yang 21 juta, itu masih dapat 12 box produk atau 6 paket ya. Ini. Produk kalau diminum sendiri kita sehat, kalau produknya dijual modal sudah balik. Tapi hak usahanya tetap ada seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Ya, nah ini. Jadi ini kelebihannya ya. Jadi ini potensi yang luar biasa loh ya. Jadi kita ngeluarin modal hanya beli produk, kita masih dapat hak usahanya. Nah, ini ya. Jadi makanya beruntung sekali teman-teman yang bisa masuk ikut Zoom pada malam hari ini ya. Tuh. Oke, next. Ini ya, ini modalnya tadi. Oke, ruby, sapphire sama diamond. Oke. Nah, keuntungannya apa aja ya itu ya. Jadi dengan bisnis ini keuntungan yang bisa kita dapat ini. Ruby ya, modalnya tadi 3,5 juta. Potensi penghasilannya 45 juta. Modal 3,5 juta, potensi penghasilan 45 juta. Ya. Bandingkan tadi dengan dengan usaha konvensional ya, tadi yang bikin mart itu ya. Itu. Jadi modalnya 500 juta gitu ya. Keuntungannya cuma 20 juta. Ya, ini kebalik ya. Kalau di sini modalnya bukan modal ya, beli produk 3,5 juta aja dapat potensi penghasilan 45 juta. Nah ini, kalau kita modalnya 10 juta, kita beli produk 10 juta, potensi penghasilannya 210 juta.
Kalau kita beli produknya 21 juta, potensi penghasilannya 660 juta ya. Ini. Jadi saya yakin teman-teman kalau suruh milih pasti milih yang diamond gitu ya. Jadi dengan modal yang 20 juta tapi potensi penghasilannya sampai 660 juta. Nah, kita di sini ada bonus harian ya, income-nya ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Jadi lengkap ya kita. Nih. Nah, di sini kalau untuk bonus harian itu ada namanya bonus sponsor. Jadi, kalau kita cerita sebuah produk di luaran sana. Saya contoh nih, misalnya saya beli oli, misalnya ya oli merek A. Terus saya cocok dengan oli ini. Wah, saya cerita sama teman gitu ya. Oh, dan teman kita juga beli gitu ya. Ya, kita dapat apa? Gitu ya, paling cuma dapat terima kasih aja enggak. Nah, ini tapi ada di sini. Nah, ini ada namanya bonus sponsor. Kalau kita cocok dengan produknya, kita cerita dengan teman-teman yang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, kalau hak usaha kita ini yang ruby, kita cerita, teman kita juga ternyata ambil paket yang ruby, maka kita akan dapat bonus sponsor 300.000. Kalau kita hak usaha kita yang sapir, ya, udah ini ya, ini lebih besar lagi ya. Jadi kita ngajak teman dia ikut ruby, maka kita dapat 450.000. Itu namanya bonus sponsor. Kalau hak usaha kita sudah menjadi yang diamond, nah kita ngajak yang ruby ini kita dapat 550.000 ya itu. Nah ini bonus sponsor, ini bonus harian ya. Dan itu diberikan ya namanya harian ya setiap hari. Begitu sponsori hari ini ditunggu jam 12, jam 12, jam 1 bonus keluar. Nah itu ya ini bonus sponsor. Nah, bonus berikutnya itu ada namanya bonus pairing ya. Nih bonus pairing, bonus pasangan. Bonus pasangan ini AFC ini sistemnya binary ya. Jadi sistem binary. Jadi bina kiri, bina kanan. Jadi kita menciptakan keseimbangan kiri dan kanan. Jadi kita hanya menciptakan 2 jalur aja. Ya, kiri dan kanan. Jadi begitu ada omset sebelah kiri, ya ada omset sebelah kanan, ya setiap kelipatan poin 150 poin ya, itu langsung dapat bonus pasangan. Ini bonus pairing namanya, ya. Nah, mungkin di sini ada banyak mungkin ya teman-teman yang sudah pernah ikut di tempat lain ya, mungkin pernah menjalankan bisnis lain ya, ataupun bisnis yang sejenis di sini. Hebatnya di bisnis ini, begitu kita punya dua kiri kanan ini jalan, maka seumur hidup bonusnya ini kita akan nikmati. Ya, kalau kita ruby, ini ya bonus pasangannya setiap pasang ini 150.000. Tapi kalau udah sapir per pasang per pairing ini kita dapat 200.000 ya. Maksimal dalam 1 hari itu 60 pairing. Kalau yang ruby maksimal dalam 1 hari itu 10 pairing, 10 pasang. Ya, kemudian kalau diamond ini per pairingnya ini pairing 1 sampai 10 itu 300.000. Maksimal itu 200 pairing ya. Nah, ini. Jadi perbedaan hak usaha yang diambil ya ini berpengaruh pada income yang kita dapat. Jadi semakin besar hak usaha yang kita miliki, maka income-nya akan jadi semakin besar. Dan ingat, ini seumur hidup. Sekali kita modal 20 juta, seumur hidup ya udah modal kita itu terus gitu ya. Tinggal kita cerita aja. Modalnya ini bisnis cerita. Cerita itu aja. Pokoknya jangan bosan untuk cerita, ketemu dengan orang cerita. Ya, pokoknya ini bisnis untuk bisnis orang lah intinya ya. Ketemu dengan ini orang cerita gitu aja. Nah, ini bonus pairing. Oke ya, bonus pairing. Tadi bonus sponsor, sekarang bonus pairing. Kemudian bonus harian salah satunya yang ketiga itu ada namanya bonus pass up. Ya, itu ada bonus pass up. Jadi kalau bonus pass up ini, ya, kalau bonus pass up ini, oke, next. Kalau misalnya hak usaha kita masih ruby, ya, ternyata kita
bisa mensponsori diamond, maka di situ ada selisih, maka selisih dari bonus itu nanti akan naik ke poin plan diamond terdekat gitu ya. Nah, keuntungannya kita sebagai member ya, yang pertama kalau kita beli lagi ini kita bisa dapat bonus. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan kita sebagai member, kita bisa join di yang namanya support system. Ya, kalau pengen sukses kita harus paham ilmunya. Kalau bagaimana cara paham ilmunya? Ya masuk ke dalam support system. Nah, Blue Hydra di sini ini adalah salah satu support system terbaik yang dimiliki oleh AFC. Ya, kenapa? Karena di Blue Hydra ini udah banyak top leader yang bisa berpenghasilan ratusan juta gitu ya per bulannya. Nah ini jadi makanya kita perlu masuk di support system ini. Kemudian kita ada peluang untuk bisa meningkatkan hak usaha gitu ya. Jadi bisa untuk upgrade gitu ya. Kemudian free keanggotaan seumur hidup dan yang paling penting adalah hak usaha ini bisa diwariskan. Ya, nah ini ya. Jadi ya sekali-sekali lah kalau pengen mewariskan ini, ya mewariskan itu, mewariskan bonus ya kan senang. Mewariskan aset itu kan senang gitu loh. Ya, padahal banyak loh di luaran sana mewariskannya ini kok mewariskan hutang gitu ya, kan kasihan anaknya gitu loh. Ya. Gitu. Mewariskan bukan mewariskan hanya hutang. Mending kalau minimal mewariskan usaha itu masih mending gitu ya. Nah, ada juga kalau pekerjaan kita kerja ikut orang lain itu nggak mungkin bisa diwariskan gitu ya. Itu malah benar ya Pak Roni tadi di awal gitu ya. Makanya ini harus segera buat hak usaha yang lain. Karena kalau kita bekerja ikut orang, belum tentu nanti kita udah pensiun terus langsung digantikan oleh anak kita. Nggak bisa ya. Itu loh. Ya kecuali kita sendiri yang punya usahanya. Nah ini ya. Jadi makanya bisnis ini yang saya membuat saya tertarik salah satunya karena ini bisa diwariskan. Nah itu ya, itu apalagi di bonus bulanan ya, bonus bulanan itu bisa nanti dibahas lebih jauh ya. Kalau di bonus bulanan itu kita berpeluang untuk bisa pensiun ya, pensiun dini ya. Jadi pensiun dini. Kenapa? Ya karena dengan potensi penghasilan dia bonus bulanan kita di situ 5-10 tahun ke depan kita sudah terjamin income-nya. Ya ini, oke ya. Makanya keuntungan sebagai member salah satunya di sini. Ya. Maka ya kalau memang kebutuhan kita terhadap produk, ya sekaligus kita beli produk, ya sekaligus kita sebagai membernya. Ya, oke. Yang penting kita pokoknya cerita, ya cerita aja, cerita gitu ya. Pokoknya 1 meter orang di dekat kita langsung cerita gitu ya. Ya karena memang bisnis ini bisnis cerita. Nah, yang paling penting juga, nah ini ya kita ya orang itu kan tidak hanya butuh uang sebetulnya. Ya, begitu orang itu dapat uang, dia itu juga butuh yang namanya untuk penghargaan. Nah, penghargaan ya kita punya event-event yang dilakukan ya, yang dibuat oleh ini tim Blue Hydra Team ini salah satunya adalah memberikan penghargaan ya untuk member-member yang berprestasi. Ya, wajar ya, member yang berprestasi. Ya, itu. Jadi cuman ternyata bisnis ini sederhana. Ya, prestasinya prestasi apa? Ya, banyak-banyakan cerita. Ya. Siapa yang paling banyak bercerita, biasanya income-nya jadi lebih besar. Nah, gitu ya. Jadi, yang cerita paling banyak, nanti bisa dapat penghargaan. Nah, gitu ya. Ini ternyata teman-teman responnya banyak ya. Ternyata bisnisnya cerita, ada cerita sampai ke Papua, cerita sampai ke Hong Kong gitu ya, luar biasa gitu ya. Jalan-jalan sambil cerita gitu ya. Itu bisnis cerita. Makanya untuk bisa cerita bagaimana caranya? Ya, kalau orang jualan kan perlu yang namanya kulaan. Ya, biar bisa cerita. Nah, Blue Hydra ini adalah salah satu support system yang menyediakan banyak pengetahuan, banyak training-training yang dilakukan yang berkualitas sehingga nanti teman-teman bisa bercerita. Maka
ya harus segera luangkan waktu, prioritaskan untuk datang ke training-training yang dilakukan oleh tim kita ini. Ya, ada di Surabaya, ada di Solo, ada di Semarang, lah itu pokoknya di Sabang sampai Merauke di sini ada timnya semua ya, gitu. Oke ya, ini ternyata bisnis ini sederhana, bisnis cerita aja ya. Nih. Dan tidak hanya begitu dapat income, tidak hanya sekedar ini ya, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita juga, tapi di sini ada Blue Hydra Care, wah gitu ya, Blue Hydra Care. Ini momentum kita untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang memang butuh untuk bantuan kita, gitu ya. Dari bonus yang kita dapat ini Blue Hydra menyediakan sarana untuk berbagi dengan anak yatim ya. Nih ya, jadi berbagi dengan orang-orang yang mungkin dapat musibah gitu ya. Nah, ini momentum untuk kita ya. Jadi bukan hanya cari duit tapi momentum untuk beramal juga di sini ada ya. Kenapa? Bonus kita aja itu dari bonus saja ya, dari bonus ini 80% kita cash, 20% itu dalam bentuk redemption. Ya, 20% itu kan juga bisa didonasikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Banyak orang yang sakit itu dan tidak mampu untuk berobat. Ya alhamdulillah saya sendiri banyak dibantu ya, terutama sama Bu Silvi ya, sama Ci Silvi ya. Jadi banyak dari teman-teman yang ini kurang mampu gitu berobat ya alhamdulillah dari Blue Hydra Care ini saya sendiri juga banyak dibantu untuk orang-orang yang tidak mampu untuk beli obat ya itu. Nah itu melalui Blue Hydra Care ya ini oke. Nah itu kesempatan kita untuk berbagi ya. Jadi melalui tim ini kita tidak hanya belajar untuk bagaimana bisa bercerita, tapi kita juga bisa berbagi. Ya, saya berharap nanti teman-teman juga punya tim sendiri yang itu nantinya bisa untuk lebih banyak berbagi untuk orang lain ya di sekitar kita. Oke, next. Nah, ini ya kegiatan Blue Hydra Team. Nah, ini luar biasa. Ini kenapa sih kita perlu join di tim Blue Hydra ini? Yang jelas gini, saya sampaikan di awal, 5 atau 10 tahun ke depan, kita ini seperti apa tergantung dari teman kita saat ini. Ya, hari ini kita berteman dengan siapa? Itu bisa jadi gambaran kita untuk 5 atau 10 tahun ke depan kita seperti apa. Anda gabung di Blue Hydra ini, di sini tempatnya orang-orang yang sudah berincome ratusan juta. Ya otomatis dong, batu asah manusia itu kan manusia. Kalau setiap hari kita ketemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya suatu saat kita pun juga pasti akan berincome sama seperti mereka. Ya kenapa? Karena gesekan ya. Ini batu asah manusia adalah manusia. Jadi ya tergantung dengan siapa kita bergaul. Ya mohon maaf ya, ini bukan saya meremehkan. Kalau kita bergaul, kita berteman dengan tukang ojek, ya lama-lama kita jadi tukang ojek. Kalau kita berteman, ya ini mohon maaf bukan meremehkan, gitu loh. Tapi biar kita ini juga tahu, gitu loh, bagaimana kita merubah nasib ke depan itu apa yang harus dilakukan. Rubah lingkungannya, lingkungan kita ini seperti apa. Nah di sini di tim Blue Hydra ini kita ada peluang ya bagaimana belajar prospek dan closing. Kemudian ada event-event kegiatan lain ya. Kemudian ada support system. Ya, ada table talk and roadshow. Table talk and roadshow ini sangat memudahkan untuk kita pada saat kita punya prospek di kota lain sementara kita sendiri belum bisa untuk datang ke kota tersebut. Ya, contoh nih yang sering dilakukan oleh Ci Silvi Kohendro gitu ya. Pada saat beliau ini ke Makassar misalnya, beliau selalu sampaikan, oh saya lagi ada di Makassar, nanti ada acara di sini. Kalau ada teman-teman yang ada di Makassar, boleh dihubungi, nanti didatangkan ketemu dengan kita. Dan hebatnya, ya founder kita di Blue Hydra ini, beliau ini amanah. Ya, beliau ini amanah.
Jadi kalau masuk ya udah tetap punya kita gitu loh. Dan itu juga karena sistem. Ya, sistem kita di sini ini binari, hanya membangun 2 jalur. Ya, otomatis ya beliau pun juga nggak bisa kan membangun jalur di luar lebih dari di luar itu gitu ya. Makanya ya udah taruh aja di bawahnya. Nah, ini memberikan kesempatan pada kita untuk saling kerjasama dan kita sangat terbantu. Mungkin kita sebagai member baru mau keluar kota, mungkin untuk biaya operasional masih belum mencukupi. Tapi dengan roadshow table talk yang dilakukan oleh leader-leader kita, ini memungkinkan kita untuk bisa tetap prospek di kota tersebut tanpa harus kehilangan prospekan kita. Ya. Nah, ini ya. Jadi makanya ini sangat penting ya. Table talk dan roadshow ini sudah sering dilakukan oleh leader-leader kita, dan alhamdulillah setahu saya semua di leader-leader di Blue Hydra ini orang-orangnya amanah. Itu penting. Ya, amanah ini bisa dipercaya karena fondasi dari sebuah bisnis itu adalah harus bisa dipercaya. Maka kita pun juga belajar dari beliau. Beliau ini mencontohkan untuk kita. Jadilah leader yang amanah. Ya, kalau itu memang sudah punya orang lain, jangan diambil. Nah, itu yang mereka selalu sampaikan kepada kita. Jangan diambil, apapun yang terjadi, jangan diambil. Kalau bisnis Anda ingin besar, gitu ya. Kalau bisnis Anda ingin besar, kalau punya orang, ya udah punya orang, udah. Masih banyak orang yang belum join di AFC ini. Ya. Jadi masih banyak orang yang belum kenal AFC ini. Dari 250 juta penduduk, AFC ini baru ada 1 juta. Ya, AFC ini baru ada 1 juta orang. Berarti masih banyak sisanya itu yang belum kenal dengan AFC. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh mentor-mentor kita, bagaimana kita bisa menjadi leader yang amanah, itu penting. Ya, kalau Anda ingin sukses, ini bisnis besar. Ya. Bayangkan modal 20 juta, income-nya aja 660 juta. Ini bisnis besar. Ya. Dan tapi godaannya untuk kita juga besar. Ya, makanya leader-leader kita udah mencontohkan untuk menjadi orang yang amanah, ya udah ikuti aja gitu ya. Kita nggak akan ketukar rezeki kita. Yang penting Anda tetap bertahan di AFC ini, Anda pasti dapat sama seperti mereka. Ya, kemudian kita ini berasal dari berbagai kalangan dan profesi ya. Tadi kemarin ya, minggu kemarin yang cerita itu Pak Jongko Satpam ya, 25 tahun sebagai Satpam gitu ya. Ya, kemudian di sini wah mitra saya ada Mbak Titin yang tukang pijet gitu ya. Sekarang udah nggak mau mijet dia, capek katanya. Capek. Ada Pak Roni tadi kan yang GM aja masih mau gitu ya. GM yang beliau aja mungkin dari segi income atau untuk kebutuhan udah nggak kekurangan, ini masih mau gitu ya. Nah ini ya, jadi dari berbagai kalangan semua boleh masuk di tim ini, dan itu kita tidak membeda-bedakan. Semua masuk di sini, semua dapat ilmu yang sama, semua bisa sukses sama, semua bisa dapat income yang besar juga ya. Semuanya berpeluang untuk sukses. Oke, ya kenapa kita harus di Blue Hydra ini? Karena sudah terbukti dan teruji. Di sini adalah tempatnya leader-leader yang komit, konsisten, dan amanah, gitu ya. Dan ini semua yang hadir di sini itu ya kami berharap ke depan ya bisa tiru leader-leader kita ini. Oke, gitu ya. Kenapa di Blue Hydra? Nah, oke, mungkin ini sebagai penutup dari saya. 90% orang gagal di bisnis karena mereka tidak tahu caranya dan tidak diinformasikan caranya. Ya, ini. Jadi kenapa sih orang banyak yang gagal di dalam bisnis? Kenapa banyak orang yang sampai antipati dengan bisnis jaringan? Ya, sampai istilahnya trauma gitu ya. Kenapa? Ya karena nggak ada orang yang ngajarin. Kita di sini di Blue Hydra ini tahu caranya karena sudah banyak memberikan menunjukkan pada orang-orang di luar sana. Kita sudah tahu caranya, maka teman-teman tinggal join aja, lakukan, ikuti gitu ya, ikuti dengan tekun, ya tiru aja.
Ya, jadi amati, tiru, kalau perlu dimodifikasi ya dimodifikasi ya. Gitu. Yang paling penting adalah di sini tadi kita bilang ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau nggak bisa modifikasi, ya udah tiru plug. Nah, gitu ya. Jadi ATP aja ya, amati, tiru, plug. Nah, itu aja ya. Gitu. Iya. Gitu ya, Pak Marcel ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iswadi penjelasan tentang bisnisnya. Ternyata bisnis yang dijalankan Pak Roni ini bisnis yang luar biasa ya Pak. Satu perusahaan yang bukan katanya-katanya, tapi by data memang sebuah perusahaan yang luar biasa. Kan kalau kita kadang-kadang kan orang-orang bilang katanya bisnisnya begini, katanya perusahaan begini. Karena katanya ya katanya-katanya aja. Cuma kalau AFC itu saya lihat by data semuanya bisa dibuktikan ya, seperti perusahaannya di mana, siapa misalkan siapa foundernya, siapa ownernya, arus kas keluar masuknya bisa kita lihat karena kan dia sebuah perusahaan yang udah go public ya tadi saya lihat ya Pak ya. Ya, betul Pak. Ya, sebuah perusahaan yang udah go public kan udah maksudnya semua datanya bisa dibuka Pak, nggak bisa diumpet-umpetin lagi gitu, nggak bisa bohong-bohong Pak. Ya. Betul Pak. Dan sederhananya tinggal cerita gitu aja Pak ya. Iya. Iya, simpel sekali Pak. Ya, mungkin kita akan buka pertanyaan Pak untuk 3 pertanyaan saja malam hari ini. Ini tadi ada yang raise hand dari Pak Subawa Wayan nih. Pak Subawa masih menyimak Pak? Silakan di unmute. Silakan, boleh langsung unmute saja Pak untuk berbicara langsung. Oke. Bisa dengar suara saya? Ya Pak, jelas. Silakan Pak. Jelas. Silakan. Oke, saya ininya Bu Serpidali. Kebetulan saya sementara ini memang opak, tapi saya mau bangun lagi karena kesibukan saya kemarin di COVID sebagai tim vaksin. Sekarang sudah mulai agak berkurang, saya mau aktif kembali. Nah, minta ini ya Pak, trik-triknya Pak. Saya selama ini memang kurang mengikuti dari Pak Roni dengan tim. Ya, itu Pak dari saya Pak. Ya. Ya, Pak. Ini pertanyaannya untuk Pak Roni atau untuk Pak Roni atau untuk apa tadi Pak? Ya, siapa aja boleh Pak. Yang penting kita tim apa namanya tadi Pak? Ya, tim Blue Hydra Pak. Tim Adware ya. Blue Hydra ya. Saya komit sekali ikut di tim Blue Hydra. Ya Pak. Ya, itu aja Pak dari saya Pak. Saya mau bangun lagi Pak. Dari tidur kemarin saya sudah. Oke Pak. Bangun lagi. Nah, itu ya. Ya, semangat. Itu aja Pak dari saya. Ya, saya siap Pak. Pak Roni. Pak Roni dulu. Ya Pak. Pak Wayan. Ya. Ya Pak Roni. Yang jelas ini Pak, kalau dalam bisnis itu kalau ya mungkin ada kita pernah gagal, kita pernah jatuh, apa itu ya jangan terus jatuh terpuruk terus Pak ya. Jadi tetap bangun, semangat aja. Siap. Iya, saya juga pernah buruk, pernah nol minus ya bangun lagi aja. Kayak naik sepeda, kalau nggak mau bangun ya nggak pernah bisa sampai ke tempat bisa sepedaan gitu sampai ya. Jadi tetap semangat, jalankan terus saja. Kita memang sudah bagus. Ya, siap. Terus berjalan, semangat aja Pak. Ya. Ya Pak, di dada saya selalu ada Bu Silvi sama Pak Endro Pak, itu mentor saya benar-benar luar biasa. Ya, terus Pak. Oke Pak.
Ya. Ya, makasih Pak. Ya Pak, semangat Pak. Oke Pak. Ya. Ya, siap. Boleh saya nambahkan mungkin Pak? Ya, boleh Pak. Ya, yang jelas gini Pak. Tadi saya sampaikan bisnis ini sangat sederhana Pak. Bisnis ini sangat sederhana. Satu, kita sudah nggak perlu mikir untuk menciptakan produk. Kita nggak perlu berpikir untuk apa ya, pokoknya apa bikin perusahaan, nggak mikir yang bayar karyawan dan lain-lain gitu Pak. Jadi tinggal kita bisnis ini punya cerita aja. Nah, jadi bagaimana modal kita cerita? Yang pertama, ya itu aja Pak, kita sering ikuti aja seminar-seminarnya Pak. Itu kan sering kita lakukan ya. Itu. Jadi ternyata bisnis ini sangat sederhana gitu. Sederhananya seperti apa? Ya udah, tinggal sering ikut meeting aja, ikut seminar aja Pak. Ya, jadi semakin sering ikut seminar, maka ilmunya jadi semakin banyak. Begitu ilmunya semakin banyak, maka jadi semakin mudah untuk cerita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa cerita, otomatis nanti akan muncul yang namanya selling. Itu sharing ya Pak ya. Jadi dari seminar-seminar itu akhirnya kita bisa sharing. Kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi pengetahuan. Nanti akan muncul ya. Nah, dari sharing itu tadi, kita akhirnya bisa sponsoring. Jadi lakukan sponsoring. Ya, akhirnya kita bisa rekrutmen untuk memberikan peluang ini untuk teman-teman kita. Kemudian kalau mereka ini udah kita sponsori, nah ini tugas kita berikutnya adalah memberikan servis. Ya, jadi kita memberikan servis buat mereka, servis yang terbaik tentunya. Servis terbaik seperti apa? Ingat, kita join di bisnis ini tujuannya pertama adalah satu untuk sukses. Maka kita ngajak teman di sini tujuannya juga sama-sama untuk sukses. Maka kita perlu berikan mereka servis terbaik dari kita gitu ya. Nah, kita di sini sudah ada di Blue Hydra ini sangat tepat. Kenapa? Karena ini merupakan tempat yang terbaik untuk kita berbagi, memberikan servis buat mereka. Itu Pak ya. Jadi intinya ikuti seminarnya terus biar nambah ilmu sehingga bisa sharing, dari sharing bisa lakukan sponsoring, dari sponsoring lakukanlah servicing. Gitu ya Pak ya. Itu ya Pak Wayan ya, mungkin bisa membantu. Ya, berikutnya nih ada dari Ibu Titin, Resen Bu Titin. Nah, Bu Titin yang tadi Pak Iswadi cerita ya. Oh iya Pak. Oke, selamat malam semuanya. Silakan Bu Titin di-unmute. Oke, Pak Marsen. Malam Bu Titin. Makasih atas waktunya. Ya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke. Saya dan Pak Roni selalu ikuti kata Pak Iswadi Riono, beliau mentor kami. Jadi selalu ingatkan manuto mentor gitu. Jadi dari awal saya gerak itu sama Pak Roni manut mentor terus. Makanya saya 1 bulan ini bisa ke Papua. Makasih mitra-mitra saya yang di Papua malam ini yang ikut Zoom. Saya diperlakukan dengan baik di sana. Di AFC, dimanapun kita ada teman. Makasih AFC dan Pak Iswadi Riono, beliau mentor saya yang luar biasa, yang membentuk karakter saya dari awal tidak tahu apa-apa. Sekarang saya bisa kemana-mana. Merinding kalau cerita ini mungkin ya. Dari saya kemarin juga bisa dapat tadi malam bangun tidur juga dapat bonus 2.500.000 kerja di mana lagi. Nah, di sini teman-teman manfaatkan ilmu yang dikasih dari upline, mentor, leader siapapun. Tidak ada satupun sukses itu yang tidak ada pengorbanan, tidak ada penolakan. Dari penolakan sepanjang yang saya alami itu membentuk mental saya, memacu semangat saya. Kalau saya harus bisa gitu terus. Dan luar biasa sekali lagi Pak mentor saya ini yang selalu ingatkan saya dari dulu. Ayo meeting, kalau nggak meeting, kapan mau sukses kayak gitu terus. Nah, di sini ilmu beliau sekarang saya bisa kemana-mana sendiri. Ke Papua semua orang takutkan keselamatan saya. Alhamdulillah saya di sana diperlakukan dengan baik.
dari Merauke sampai Jayapura, Timika, dan Manokwari, semuanya aman. Makasih semuanya mitra-mitra saya yang di Papua. Jadi di Oke, AFC juga Mbak. ketemu keluarga baru ya, Bu Titin? Iya, Pak Marcel, betul. Ya, luar biasa. Dan malam ini khusus untuk Bang Barnabas Murib, beliau ada keluhan jantung, pasang ring jantung di jantungnya 3, berobat ke Jakarta terus, Freeport, Jakarta Freeport, beliau pasang 3 ring itu 250 juta. Saya pahamkan dengan beliau, meskipun ditanggung dari perusahaan, tapi bahan kimia itu ngendapnya di ginjal Pak Barnabas. Akhirnya beliau sudah minum produk ini, berhenti obat medis, ternyata baik-baik saja, terus lanjut minum produk ini. Luar biasa, produk kita memang ajaib. Wah, terima kasih nih Bu Titin. Jadi kita dapat sharing testimoni ya ini sepintas. Iya, iya. Oke, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Titin. Mungkin saya open ke yang lain dulu ya. Mungkin bisa kalau ada yang masih mau ditanyakan. Oke, Pak Marcel. Ya, terima kasih Bu. Mungkin beberapa pertanyaan yang sifatnya untuk training untuk member nanti bisa ditanyakan di acara Zoom besok ya, karena ini juga sebagai informasi untuk teman-teman, terutama untuk undangan-undangan. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Roni dan Pak Iswadi pada malam hari ini, silakan untuk teman-teman kontak hubungi pengundangnya untuk konfirmasi lebih jelas lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, segera tanyakan pengundangnya. Kalau ada yang sudah lihat bahwa peluang ini adalah satu peluang yang boleh dilirik, boleh dicoba, segera join, jangan tunda-tunda, karena semakin ditunda pun waktu akan terus berjalan, sedangkan perusahaan ini, bisnis AFC ini akan terus semakin berkembang. Jadi kita sebaiknya ikut di dalamnya atau hanya sebagai penonton saja, kurang lebihnya begitu. Nah, informasi untuk teman-teman yang mungkin yang sudah member maupun yang para undangan, besok Pak Roni ini akan membawakan sebuah training how to start-nya. Bagaimana sih kita memulai di bisnis AFC ini? Boleh teman-teman minta linknya nanti ke para pengundangnya semua ya. Besok dengan Pak Iswadi dan Pak Roni ya, Pak Is. Jam 7 juga sama waktunya ya. Siap, Pak. Nah, jadi kita di komunitas ini betul-betul semua disediakan. Bukan hanya sekedar sekedar diajak bergabung, tetapi tidak dibina bagaimana caranya, kita semua disediakan. Terutama di komunitas Blue Hydra ini kita udah sediakan semua cara-caranya gimana sih, kita tinggal mengikuti. Tadi seperti Pak Is bilang, kita tinggal ATM atau ATP, amati tiru plek ngono ya Pak. Ya, betul Pak. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan penutup ini Pak. Ada satu pertanyaan di chat dari Ibu Dewi Pandiangan. Baiknya menggunakan produk ini terutama Utsu pagi hari atau malam hari? Ya. Kalau ini Pak, Utsu itu kan sifatnya ke detox ya. Jadi lebih bagus sih malam hari ya. Jadi nanti pagi itu kan reaksinya sudah langsung terasa ya Pak. Jadi BAB-nya bisa jadi lebih lancar ya gitu. Ini. Jadi kalau memang memungkinkan malam ya oke, malam hari ya, sehingga nanti paginya bisa langsung terjadi reaksi detox. Ya, ini kan untuk membersihkan ke ini ya saluran pencernaan ya gitu loh Pak. Ya. Oke Pak, itu ya. Pagi pun sebetulnya nggak masalah gitu ya. Yang nggak boleh itu kan kalau nggak minum gitu loh Pak. Ya, minum kan rutin lah ya pagi sore gitu ya. Itu kan nanti reaksinya kan lebih cepat terasa jadinya. Gitu. Kalau ini pertanyaannya ini pagi atau sore gitu ya. Nah ini berarti minumnya kan cuma 1 kali gitu loh. Kalau minumnya ini rutin tiap hari ya berarti minumnya kan pagi sore Pak gitu loh. Ya, gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi, semoga menjawab. Terima kasih Pak Is. Ya, ya Pak. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup acara pada malam hari ini. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwa sekali lagi, ternyata berita tentang Pak Roni itu semua adalah fakta, bukan hoax, bukan gosip.
Sebuah perusahaannya juga perusahaan yang luar biasa, AFC sebuah perusahaan farmasi yang salah satu yang tertua dan terbesar di sana, sudah go public, produknya juga merupakan produk hasil uji klinis, punya paten fungsi, juga di Indonesia kita sudah meraih beberapa rekor muri. Kemudian teman-teman jangan salah untuk bergabung dengan komunitas Blue Hydra, karena di Blue Hydra semuanya disediakan fasilitasnya untuk mentoring, baik offline maupun online, dengan leader-leader di daerah-daerahnya masing-masing. Oke, sekian. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat. Selamat malam. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Recording stopped. Selesai.